dengan NIM 2022A1F015 dari Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang Teorema Pythagoras. Apakah kalian tahu apa itu Teorema Pythagoras? Dalam matematika, Teorema Pythagoras adalah suatu keterkaitan dalam geometri Euclides antara tiga sisi sebuah segitiga siku-siku. Pada dasarnya, Teorema Pythagoras sangat sederhana, yaitu kita hanya diminta untuk menghitung panjang sisi dari sebuah segitiga siku-siku di mana sisi lainnya sudah diketahui. Sifat Teorema Pythagoras antara lain, pertama hanya untuk segitiga siku-siku, kedua, minimal dua sisinya dapat diketahui terlebih dahulu. Teorema Pythagoras mengatakan bahwa dalam suatu segitiga siku-siku, jumlah kuadrat dari sisi-sisi yang saling tegak lurus sama dengan kuadrat dari sisi miringnya. Dalil Pythagoras yaitu A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, di mana C adalah sisi terpanjang atau sering disebut sebagai hipotenusa. Nah, ada beberapa cerita menarik di balik sebuah teorema sederhana yang membangun peradaban kita ini loh. Ternyata bukan Pythagoras yang pertama kali menemukan perhitungan teorema ini. Teorema Pythagoras yang kita ketahui sekarang berbeda dengan pernyataan teorema Pythagoras ketika Pythagoras hidup pada zaman Yunani kuno. Kok bisa dinamakan Teorema Pythagoras? Oke, sekarang kita kupas tuntas dulu deh mengenai sejarah Pythagoras. Nah, Pythagoras itu lahir di sebuah pulau, namanya Pulau Samos, yang berada di Yunani pada tahun 570 sebelum Masehi. Selama hidupnya, dia suka berkelana ke berbagai macam tempat seperti Mesir dan Babilonia. Sama perjalanannya, dia mengumpulkan ilmu dari peradaban tempat dia berkunjung. Kemudian dia mulai menetap di Kroton, Italia. Disinilah Pythagoras mendirikan suatu gerakan atau sekolah namanya Delphitan Gorean. Nah, sekolah ini Pythagoras mengajarkan pada pengikutnya bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta bisa dinyatakan dalam bilangan-bilangan. Karena itu, Pythagoras dan para pengikutnya sangat memuja angka dan tafsir rasio yang bisa dinyatakan dengan bilangan tersebut. Di sekolah yang ia dirikan, dia mulai mengutak-atik ilmu yang dia kumpulkan saat dia berkelana. Salah satunya adalah pengetahuan tentang relasi antar sisi-sisi segitiga siku-siku. Berdasarkan catatan sejarah orang-orang di peradaban Babilonia, Mesir, India, bahkan Cina kuno, ternyata sudah memiliki pemahaman tentang relasi antara sisi-sisi segitiga siku-siku beberapa ribu tahun sebelum Pythagoras lahir. Salah satu bukti sejarah adalah tablet milik peradaban Babilonia. Pada tablet ini tertulis banyak kombinasi 3 angka yang memenuhi syarat Teorema Pythagoras atau yang sekarang kita sebut dengan Pythagoras Trig-off. Pythagoras mendapatkan penghargaan atau teorema ini karena dia dianggap sebagai orang yang membawa pengetahuan tersebut ke peradaban Yunani yang selanjutnya menjadi pusat ilmu pengetahuan pada zamannya. Lalu Pythagoras juga diusul sebagai yang pertama kali berhasil mendokumentasikan serta membuktikan teorema ini secara sistematis. Saking senangnya ketika dia berhasil membuktikan hitungan ini, menurut legenda Pythagoras sampai mengorbankan 100 ekor sapi loh. Sejak saat itulah, pengetahuan relasi antar sisi-sisi segitiga siku-siku disebut sebagai Teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras yang sering kita pakai sekarang berbeda dengan perhitungan ketika digunakan oleh orang-orang di peradaban kuno atau ketika Pythagoras berhasil membuktikannya. Misalkan kita mempunyai 4 segitiga siku-siku yang identik, di mana 4 segitiga siku-siku ini akan disusun sedemikian rupa
sehingga membentuk suatu persegi besar dengan sisi A ditambah B. Sekarang, kita akan mengatur letak segitiga siku-sikunya sedemikian rupa sehingga kita mendapatkan persegi dengan sisi C di dalam persegi besar tersebut. Dengan cara memindahkan segitiga siku-siku merah ke dalam persegi besar, lalu diikuti oleh segitiga siku-siku yang lain dengan cara membolak-balikannya, dan diperolehlah persegi kecil dengan sisi C. Lalu, kita akan mengubah letak keempat segitiga siku-siku ini ke persegi besar yang sama agar mendapatkan dua buah persegi dengan sisi-sisi A dan sisi-sisi B. Caranya sama seperti yang tadi, dengan memindahkan segitiga siku-siku merah dan diikuti dengan 3 siku-siku yang lain dengan dibolak-balikan. Nah, dari sini kita bisa lihat dua gambar. Gambar yang pertama, kita mempunyai persegi kecil dengan luas C kuadrat, sedangkan gambar yang kedua, kita mempunyai dua buah persegi dengan luas A kuadrat dan B kuadrat. Lalu kita bandingkan deh luas persegi besarnya antara yang sesudah dan yang sebelum. Dan di sini diperoleh bahwa A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, jadi seperti ini untuk pembuktian teorema Pythagoras modern. Pembuktiannya sangat sederhana dan elegan ya. Pada versi modern, kita biasanya menafsirkan teorema Pythagoras sebagai relasi antar panjang dari sisi-sisi segitiga siku-siku. Namun, interpretasi teorema Pythagoras yang sekarang ini sebenarnya agak berbeda dengan interpretasi teorema Pythagoras oleh Pythagoras sendiri semasa dia hidup. Pythagoras menafsirkan teorema ini sebagai relasi antar luas persegi atau bujur sangkar yang terbentuk di setiap sisi-sisi segitiga siku-siku. Jadi, pernyataan teorema Pythagoras berdasarkan interpretasi Pythagoras adalah dalam suatu segitiga siku-siku, jumlah luas dari masing-masing persegi yang terbentuk dari sisi-sisi yang saling tegak lurus sama dengan luas dari persegi yang terbentuk dari sisi miringnya. Secara matematis, dalam suatu segitiga siku-siku, berlaku persamaan Ki A ditambah Ki B sama dengan Ki C, di mana Ki A sama dengan luas dari persegi yang terbentuk dari sisi A, Ki B sama dengan luas dari persegi yang terbentuk dari sisi B, sedangkan Ki C luas dari persegi yang terbentuk dari sisi C. Pernyataan matematis ini pertama kali dinyatakan oleh Euclid, seorang matematikawan Yunani kuno yang terkenal dengan bukunya yang berjudul The Elements. Jadi, matematikawan zaman Yunani kuno seperti Euclid ini tidak melihat teorema Pythagoras sebagai relasi antar panjang dari setiap sisi-sisi segitiga siku-siku, akan tetapi sebagai relasi antar luas dari persegi yang terbentuk di setiap sisi-sisi segitiga siku-siku. Mengapa bisa begitu ya? Alasannya karena jika teorema tersebut dinyatakan dalam relasi antar panjang setiap sisi-sisi segitiga siku-siku, maka Pythagoras harus berurusan dengan yang namanya bilangan irasional. Apa itu bilangan irasional? Bilangan irasional adalah bilangan real yang tidak bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan. Jadi, kalau Pythagoras menemukan suatu segitiga yang masing-masing sisinya adalah 1 dan 2, misalnya, maka berapa panjang sisi miringnya? Akar 5 ya. Jangankan alat bantu hitung seperti kalkulator, simbol akar kuadrat saja belum ada pada zaman itu. Simbol akar kuadrat pertama kali diperkenalkan oleh Christopher Rudolph pada tahun 1525 atau 2000 tahun lebih setelah Pythagoras lahir. Jadi, Pythagoras hanya bisa menafsirkan kuantitas bilangan irasional seperti akar 5 dalam geometri saja, yaitu sebagai segi pendek, garis yang terbentuk dari segitiga siku-siku sama kaki. Dia nggak tahu tuh nilai sesungguhnya dari akar 5. Hal ini disebabkan karena adanya peristiwa dilema akar 2
yang diduga ditemukan oleh seseorang bernama Hippasus, salah satu pengikut Pythagoras pada tahun sekitar 500 sebelum Masehi. Dia berhasil menunjukkan bahwa mustahil teorema Pythagoras digunakan untuk menyatakan kuadrat dari rasio antara sisi miring dan sisi alas dari suatu segitiga siku-siku sama kaki yang hasilnya sama dengan 2. Beliau juga menyatakan bahwa tidak ada bilangan irasional yang jika dikuadratkan, maka hasilnya sama dengan 2. Bagaimana cara membuktikannya? Nah, sekarang kita ambil premis, yaitu tidak ada bilangan rasional A per B yang memenuhi A per B dikuadratkan sama dengan 2. Yang pertama, kita asumsikan bahwa A dan B adalah bilangan bulat, mau itu bilangan bulat negatif, positif, atau 0, asalkan B tidak sampai 40 ya. Kedua, kita asumsikan juga bahwa A dan B tidak memiliki faktor persekutuan atau kelipatan yang sama. Yang ketiga, dengan manipulasi aljabar, diperolehlah A kuadrat sama dengan 2B kuadrat. Lalu, yang keempat, A kuadrat pasti bilangan genap karena A kuadrat itu adalah 2B kuadrat. Di sini berapapun angka dikalikan 2, maka hasilnya akan bilangan genap. Maka A juga harus bilangan genap. Lalu yang kelima, karena A bilangan genap, kita bisa buat A sama dengan 2C. Yang keenam, substitusikan A sama dengan 2C ke persamaan A kuadrat sama dengan 2B kuadrat dan diperoleh B kuadrat sama dengan 2C kuadrat. Yang ketujuh, B kuadrat merupakan bilangan genap dengan alasan yang sama seperti tadi, maka B juga merupakan bilangan genap, maka B sama dengan 2D. Yang kedelapan, karena A sama dengan 2C dan B sama dengan 2D, terlihat bahwa A dan B memiliki faktor persekutuan yaitu 2. Yang kesembilan, hal tersebut bertentangan dong dengan asumsi di awal bahwa A dan B tidak memiliki faktor persekutuan. Yang ke-10, kesimpulannya, tidak ada bilangan rasional A per B yang memenuhi persamaan A per B dikuadratkan sama dengan 2. Dan premis itu adalah terbukti benar. Penemuan Hippasus ini ternyata sangat menghebohkan pengikut Pythagoras karena bertentangan dengan apa yang mereka yakini selama ini, yaitu segalanya bisa dinyatakan dalam rasio antar dua bilangan asli. Dan menurut legenda, karena penemuan Hippasus ini, ia bahkan ditenggelamkan ke laut oleh para pengikut Pythagoras. Penemuan Hippasus ini mengawali munculnya konsep bilangan irasional, sehingga mengakibatkan perubahan pernyataan teorema Pythagoras menjadi teorema Pythagoras seperti yang kita kenal sekarang ini. Budi ingin membantu ayahnya memindahkan sebuah gerobak ke atas bak mobil. Ayah Budi mengatakan kepada Budi, "Budi, tolong ambilkan ayah sebuah papan, agar ayah dapat memindahkan gerobak ini ke atas bak mobil." Tinggi bak mobil dari tanah adalah 90 cm dan jarak dengan gerobak adalah 120 cm. Jika tinggi mobil dari tanah dimisalkan dengan B dan jarak antara mobil dan gerobak kita misalkan dengan A, maka kita dapat menggunakan rumus teorema Pythagoras, yaitu C kuadrat sama dengan B kuadrat tambah A kuadrat. Sehingga kita peroleh C kuadrat sama dengan 90 kuadrat ditambah 120 kuadrat, di mana nilai 90 kuadrat ini ialah 8100 dan nilai dari 120 kuadrat ialah 14.400, di mana ketika kita menjumlahkan kita mendapatkan 22.500, kemudian kita akarkan. Akar dari 22.500 ialah 150 cm. Karena kita ingin mengubahnya ke dalam meter, maka kita bagi dengan 100, sehingga diperoleh 1,5 meter. Jadi, Budi memerlukan papan sepanjang 1,5 meter.